Bab 2697 sampai bab 2700. Melihat Ye Chong lagi, di mana dia terlihat terluka parah. Dia penuh energi dan energi saat ini, dan dia tampak seperti baru saja memenangkan jackpot 5 juta dolar. Apakah itu kamu? Cao Daking memandang Ye Chong dan segera menjadi tertarik. Apakah kamu tidak terluka parah? Dia juga terkejut. Mungkinkah kekuatan tadi adalah Ye Chong? Tapi bagaimana mungkin itu Ye Chong? Liu Jing juga berada di samping Ye Chong. Melihat Liu Jing, dia sepertinya tidak mengalami cedera, dan kultivasinya tampak jauh lebih kuat. Saat Cao Daking melihat kemunculan mereka berdua, dia merasa aneh. Keduanya jelas terluka dan sepertinya baru saja akan mati. Kenapa baru beberapa jam yang lalu mereka sepertinya sudah pulih sepenuhnya? Tentu saja, Cao Daking tidak memahami misteri metode penanaman ganda dalam warisan Dewa Naga Ye Chong. Namun, dari pertarungan sebelumnya, Cao Daking mengetahui keahlian Ye Chong, jadi dia tidak percaya bahwa serangan barusan disebabkan oleh Ye Chong. Sebaliknya, dia percaya bahwa ledakan energi barusan disebabkan oleh Liu Jing. "Nak, kamu cukup tahan untuk dipukuli." Cao Daking mendengus dingin dan berkata, "Oke, coba saya lihat apakah kamu tidak bisa dipukuli sampai mati." Setelah Cao Daking mengatakan ini, dia tiba-tiba melihat kejutan di bawahnya, kaki, dan sebutir. Peluru batu itu tiba-tiba terbang, seperti anak panah dari tali, dan melesat ke arah Ye Chong. Batu itu sangat cepat, membawa kekuatan Cao Daking, dan melesat ke arah Ye Chong. Adapun serangan ini, Ye Chong tidak bisa menghindarinya sebelumnya. Pada saat ini, Ye Chong baru saja menghancurkan kerikil menjadi bubuk dengan satu jentikan di udara. Cao Daking terkejut saat melihat ini. Bagaimana pihak lain bisa menjadi begitu kuat? Ye Chong berkata dengan tenang, "Cao Daking, ini waktunya untuk menyelesaikan keluhan antara kamu dan aku." "Hitung, apa maksudmu?" Cao Daking mendengus. "Aku benar-benar mengira kamu bisa menjadi lawanku." Ye Chong tidak mengatakan apa-apa, dan bergerak ke arah Cao Daking. Di alun-alun utama keluarga Qin, Hei Wuchang, yang telah menunggu lama, sedikit tidak senang. "Apa yang terjadi dengan Cao Daking? Waktunya akan segera tiba. Mengapa mereka belum juga dibawa kepadaku?" Hei Wuchang berkata pada dirinya sendiri. Begitu dia selesai berbicara, terdengar suara mendesis di udara, dan sebuah benda hitam menghantam ke arahnya. Hei Wuchang menyadari sesuatu yang tidak biasa, dan dengan jentikan energinya, dia menjatuhkan benda hitam itu ke tanah. Dan ketika Hei Wuchang melihat lagi, dia tiba-tiba menemukan bahwa benda hitam di bawah kakinya adalah seseorang. Dan yang tergeletak di sana tak lain adalah tubuh Cao Daking. Melihat tubuh Cao Daking, Qin Hu dan yang lainnya ketakutan. Ini bukan milik Tuan Hei Wuchang." Qin Hu sangat ketakutan hingga dia tidak dapat berbicara. Dan Hei Wuchang mendengus dingin dan menyipitkan matanya. Pada saat ini, Cao Daking sudah benar-benar mati, dan Cao Daking masih memiliki ekspresi sangat terkejut di wajahnya. Dia mungkin tidak dapat mempercayainya sampai kematiannya. Bagaimana Ye Chong, yang jelas merupakan jenderalnya yang kalah, dapat dengan mudah membunuhnya segera. Cao Daking, yang dibunuh oleh Ye Chong, tentu saja sangat tidak senang. Saat Hei Wuchang melihat pemandangan ini, ekspresinya menjadi rumit. Meskipun Hei Wuchang biasanya sangat kasar dan kejam terhadap Cao Daking, tidak peduli bagaimana kamu mengatakannya, Cao Daking adalah putra Hei Wuchang. Dan kedua putranya tewas di tangan Ye Chong. Hei Wuchang menatap Ye Chong dengan getir, "Apakah itu kamu?" "Ini aku," jawab Ye Chong. Dan kemudian, Hei Wuchang melihat Liu Jing di sebelah Ye Chong, dan dia tidak bisa menahan perasaan tergerak di hatinya. Apakah ada hal yang aneh? Dia menemukan bahwa Liu Jing tidak hanya pulih dari luka seriusnya, tetapi juga kekuatannya juga meroket. Ini tentu saja merupakan manfaat dari budidaya ganda dengan Ye Chong. Ye Chong telah meningkat pesat, dan separuh lainnya, Liu Jing juga telah meningkat. "Apa yang terjadi?" Hei Wuchang bertanya. Dia belum pernah menemui hal aneh seperti ini seumur hidupnya. Ketika dia menyebutkan ini, wajah Liu Jing memerah.
Tetapi ketika Hei Wuchang mengamati Liu Jing, dia menemukan bahwa Liu Jing sudah tidak perawan lagi. Hei Wuchang sangat marah. Kamu bajingan, kamu benar-benar melakukan ini. Itu benar. Apakah kamu punya keberatan? Ye Chong berkata dengan bangga. Wajah Liu Jing memerah. Bajingan, orang yang tidak tahu malu, beraninya kamu, umpat Hei Wuchang. Ye Chong tersenyum dan berkata, apa yang telah kita, seorang pria berbakat dan seorang wanita cantik, lakukan, sekarang giliranmu untuk memiliki pendapat di sini, Hei. Wuchang sangat marah hingga paru-parunya akan meledak. Kamu berani menghancurkan milikku perbuatan baik. Kamu mencari kematian, aku akan membunuh kalian berdua hari ini. Ye Chong mendengus dingin, hanya kamu. Saat dia mengatakan itu, Ye Chong melintas dan dekat dengan Hei Wuchang dalam sekejap. Ye Chong hendak bertarung dengan Hei Wuchang. Tapi saat ini, sosok lain muncul dan berhenti di depan Ye Chong. Itu adalah Qin Zhengxing. Qin Zhengxing memandang Ye Chong tanpa ekspresi. Bahkan menghadapi Ye Chong seperti ini, Qin Zhengxing masih memiliki ekspresi suram di wajahnya. Ye Chong tahu bahwa orang ini bukan lagi teman baiknya. Namun, Ye Chong masih merasa sedikit tidak nyaman saat melihat Qin Zhengxing di depannya. Tapi orang di depannya memang menggunakan tubuh Qin Zhengxing. Untuk sesaat, Ye Chong tidak tahu harus berbuat apa. Qin Zhengxing, bunuh dia. Hei Wuchang mencibir dan memerintahkan. Hei Wuchang mengambil tubuh Qin Zhengxing dari medan perang dan menggunakan teknik kebangkitan dari tanah kotor untuk membangkitkan kembali Qin Zhengxing, akhirnya berguna hari ini. Selama operasi itu, Ye Chong dan yang lainnya tidak tahu bahwa mereka akan menemukan apa yang diinginkan Qidao. Apa yang Gaidao selalu ingin dapatkan adalah sepotong batu giok milik Ye Chong yang diwarisi dari Dewa Naga. Sebelumnya, ketika Ye Chong masih seorang tentara, dia menjalankan misi dan secara tidak sengaja mendapatkan batu giok ini. Qidao hanya tahu bahwa itu adalah harta karun, tapi dia tidak tahu apa itu. Dia tidak mendapatkannya selama operasi itu. Kemudian Qidao menyerahkan tugas menemukan harta karun tersebut kepada Hei Wuchang. Hei Wuchang tahu bahwa hanya Ye Chong yang selamat dari operasi itu. Namun, Ye Chong sangat tidak mencolok pada saat itu sehingga bahkan Hei Wuchang tidak akan mengira bahwa harta karun itu telah diambil oleh Ye Chong. Belakangan, Hei Wuchang menemukan seseorang untuk dibangkitkan di lokasi kejadian itu. Bagaimanapun, dia adalah orang yang paling dekat dengan harta karun itu. Membiarkan orang seperti itu membantu Anda menemukannya pasti akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Dan Hei Wuchang secara tidak sengaja memilih Qin Zhengxing. Hei Wuchang tidak tahu tentang hubungan antara Qin Zhengxing dan Ye Chong pada awalnya. Dia baru mengetahuinya kemudian setelah Gaidao memperhatikan Ye Chong. Setelah itu, Hei Wuchang mengatur agar Qin Zhengxing berurusan dengan Ye Chong, dan kemudian semuanya terjadi setelah itu. Pada saat ini, melihat bahwa Ye Chong memiliki kemampuan magis, yang bukan merupakan kemampuan yang diketahui ada di dunia saat ini, Hei Wuchang bahkan lebih curiga, Ye Chong pasti memiliki sesuatu di tangannya yang diinginkan para hantu. Harta karun itu memang ada bersamamu, Hei Wuchang sangat bersemangat. Ye Chong mengangkat bahu, menganggapnya sebagai persetujuan. Bagaimanapun, Hei Wuchang akan mati hari ini, dan Ye Chong tidak takut untuk memberitahu Hei Wuchang. Setelah Hei Wuchang mendengar jawaban ini, dia tertawa keras, oke, itu memang ada di tanganmu, tidak butuh usaha, Qin Zhengxing membunuhnya. Setelah mendengar perintah tersebut, Qin Zhengxing terbang maju dan bergegas menuju Ye Chong. Qin Zhengxing tiba-tiba menyemburkan energi hitam, berubah menjadi pisau baja, dan menebas Ye Chong. Setelah lama tidak bertemu, Ye Chong menemukan bahwa kekuatan Qin Zhengxing telah melampaui Cao Daking di beberapa titik, dan dia dapat bersaing dengannya selama beberapa putaran. Saat kedua belah pihak bertarung, Ye Chong memukul Qin Zhengxing. Qin Zhengxing tidak mengetahui rasa sakitnya dan hanya menyerang Ye Chong secara membabi buta. Ye Chong sekarang adalah Dewa Tanah Xiao Zhoutian, dan setelah baru saja menderita cedera, dia juga berlatih kultivasi ganda dengan Liu Jing, yang memiliki fisik yang sangat yin, dan kekuatannya berada pada puncaknya.
Ditambah dengan tubuh emas Ye Chong yang tak terkalahkan, kemampuan pertahanan Ye Chong saat ini sebanding dengan para dewa tanah Juezu. Ia dapat dikatakan sebagai eksistensi yang tak terkalahkan di antara para dewa tanah. Oleh karena itu, Qin Zhengxing secara alami bukan tandingannya. Setelah beberapa putaran, Qin Zhengxing dikalahkan oleh Ye Chong. Hanya saja Qin Zhengxing tidak mengetahui rasa sakit dan tidak mengetahui kekalahan. Ia hanya menyerang secara membabi buta. Untuk menghentikannya, ia harus mencabik-cabiknya. Tepat ketika Ye Chong hendak mencabik-cabik Qin Zhengxing, Hei Wuchang mencibir dan berkata, "Apakah kamu bersedia mengambil tindakan? Aku dengar ini saudaramu. Apakah kamu pikir dia benar-benar mati?" Ye Chong mengerutkan kening alis. "Apa maksudmu?" Hei Wuchang mencibir. "Sudah kubilang, masih ada jejak kesadarannya yang tersisa di dalamnya." Setelah mendengar kata-kata ini, Ye Chong tertegun dan menatap Qin Zhengxing lagi. Mungkinkah itu Qin Zhengxing? Apakah dia masih memiliki kesadarannya sendiri? Ye Chong memandang Qin Zhengxing dengan tidak percaya. Dan kemudian, Hei Wuchang dengan santai menjentikkan jarinya, dan jejak kesedihan melintas di mata Qin Zhengxing yang awalnya kusam dan kusam. Ekspresi kesedihan ini terlintas, tapi masih ditangkap dengan tajam oleh Ye Chong. Itu bukan boneka Qin Zhengxing, itu kesadaran Qin Zhengxing sendiri. Ye Chong tidak pernah berpikir bahwa kesadaran Qin Zhengxing masih ada. Apa yang terjadi? Ye Chong sepertinya mengerti. Namun, kesadaran ini cepat berlalu, dan kemudian Qin Zhengxing berubah menjadi boneka lagi dan menyerang Ye Chong. Dan kemudian, setiap kali Ye Chong hendak membunuh Qin Zhengxing, kesadaran diri Qin Zhengxing akan pulih, yang dapat dilihat melalui matanya. Untuk sesaat, Ye Chong tidak tahan melakukan apapun. Qin Zhengxing sebenarnya menjebak Ye Chong. Ternyata semua ini adalah tipuan yang dirancang oleh Hei Wuchang. Masing-masing dari 13 Taibao Jalan Hantu memiliki keunikannya masing-masing yang dia kuasai. Biksu pemakan pandai memakan daging manusia, biksu penghitung pandai menghitung, dan Hei Wuchang ahli dalam memanipulasi hati orang. Ketika Hei Wuchang mengetahui tentang hubungan antara Ye Chong dan Qin Zhengxing, dia dengan sengaja meningkatkan kekuatan Qin Zhengxing, dan kemudian mengendalikan sisa kesadaran di tubuh Qin Zhengxing. Kesadaran Qin Zhengxing telah mengunci Hei Wuchang di dalam tubuhnya, dan Hei Wuchang dapat mengendalikan kesadarannya sesuka hati. Pada saat kritis, Hei Wuchang dapat memunculkan kesadaran ini. Hei Wuchang sudah lama berpikir bahwa ketika Ye Chong menghadapi Qin Zhengxing yang asli, dia tidak akan tega melakukan apapun. Tidak tega adalah kelemahan terbesar. Saat ini, Qin Zhengxing dapat menggunakannya sebagai senjata terhebatnya untuk mengalahkan Ye Chong dan mendapatkan apa yang diimpikan oleh Jalan Hantu. Segera, Ye Chong juga menemukan petunjuknya. Ketika dia ingin menyerang Qin Zhengxing akan mengungkapkan kesadaran aslinya. Dan Ye Chong melihat bahwa ini dikendalikan oleh Hei Wuchang. Melihat temannya dipermainkan oleh Hei Wuchang seperti ini, mata Ye Chong menunjukkan niat membunuh. Kemudian, ketika Qin Zhengxing menyerangnya lagi, Ye Chong mengusir Qin Zhengxing. Dia berkata kepada Liu Jing, "Aku serahkan ini padamu, kendalikan dia." Jawab Liu Jing, lalu terbang untuk menghentikan Qin Zhengxing. Qin Zhengxing secara alami bukan tandingan Liu Jing, dan dipukuli oleh Liu Jing hingga dia tidak dapat melawan. Di sisi lain, setelah Ye Chong dibebaskan, dia pergi mencari Hei Wuchang. Hei Wuchang tidak menyangka Ye Chong berani mendatanginya. Dia mencibir dan mulai berkelahi dengan Ye Chong. Keduanya saling menyerang, membentuk bola, dan bertarung bersama. Semua orang di sekitar hanya bisa mendengar suara bang-bang yang bergema di seluruh dunia. Itu berlangsung kurang dari setengah menit, dan akhirnya terdengar ledakan dan bayangan muncul, dan ditendang. Itu hitam dan tidak kekal. Semua orang di keluarga Qin terkejut saat melihat Hei Wuchang diusir. Mereka tidak menyangka Hei Wuchang bukan tandingan anak ini. Dan Hei Wuchang mendarat, sangat terkejut. Dia tidak menyangka Ye Chong begitu kuat. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah kekuatannya lebih kuat dari 13 Taibao di Jalan Hantu? Hei Wuchang tidak dapat mempercayainya.
Baiklah, nak, hari ini aku akan menunjukkan kepadamu kemampuanku yang sebenarnya. Saat dia mengatakan itu, Hei Wuchang membuka tangannya, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura hitam yang sangat kental. Saya telah duduk di puncak gunung dan berlatih keras selama 50 tahun, mengolah energi gelap. Hari ini saya akan menggunakan energi gelap ini untuk menghancurkan Anda. Biarkan dunia tahu nama saya Hei Wuchang. Setelah Hei Wuchang mengatakan itu, dia melihat bahwa energi hitam telah menyebar ke seluruh tubuhnya. Seluruh ketidakkekalan hitam dikelilingi oleh energi hitam. Segera setelah itu, Hei Wuchang berteriak keras, mengarahkan kedua jari tangan kanannya menjadi pedang, lalu menunjuk ke arah Ye Chong, dan berteriak, potong saya. Melihat energi hitam di sekelilingnya, mengikuti arah jari Hei Wuchang, itu mengembun menjadi pedang hitam sepanjang 3 meter dan menikam Ye Chong dengan keras. Ye Chong mencibir, tidak peduli sama sekali, pedang panjang hitam langsung tiba di depan Ye Chong, menggambar bayangan hitam. Lalu, aku melihat Ye Chong dengan santai meninjunya, dan dengan keras, Ye Chong benar-benar menghancurkan energi gelap Hei Wuchang menjadi beberapa bagian. Itu saja, Ye Chong mengejek. Hei Wuchang sangat marah, dia meledak lagi, dan energi hitam di sekitarnya melonjak lagi. Langit yang sudah suram menjadi semakin suram karena udara hitam yang tidak kekal. Makan darah, teriak Hei Wuchang. Segera setelah itu, energi hitam menyebar seketika, dan murid keluarga Qin yang berada di dekatnya dikelilingi oleh energi hitam. Mereka hanya berteriak dan berubah menjadi mumi, seolah-olah esensi dan darah mereka telah tersedot seluruhnya. Semua orang di keluarga Qin mundur saat melihat pemandangan ini. Dalam sekejap mata, ada lebih dari 20 orang, semuanya telah kehabisan esensi dan darahnya. Ketika mereka melihat pemandangan ini, semua orang ketakutan dan lari dengan cepat, tidak ada yang peduli dengan orang lain. Qin Hu awalnya yang paling dekat, meskipun dia kuat dan berlari mati-matian, dia masih tidak bisa lepas dari energi hitam dan akan diselimuti olehnya. Qin Hu berteriak dengan enggan, Tuan Hei Wuchang, tolong selamatkan hidupku. Dan bagaimana Hei Wuchang bisa peduli dengan kehidupan orang kecil seperti Qin Hu? Detik berikutnya, Qin Hu menjerit dan berubah menjadi mumi oleh udara hitam. Setelah menyerap esensi darah ini, Hei Wuchang menjadi lebih kuat. Ye Chong bisa merasakan energi gelap Hei Wuchang menjadi sangat kuat. Pada saat ini, Hei Wuchang mencibir dan berkata, mari kita lihat apakah kamu bisa melawan kali ini. Saat dia berkata, Hei Wuchang meraung, dan energi gelap yang sangat besar terkondensasi langsung di kepala Hei Wuchang. Dan itu benar-benar terkondensasi menjadi pedang raksasa dengan panjangnya lebih dari 10 meter. Seolah-olah dia adalah makhluk abadi di langit, pedang yang dia angkat sangat mencengangkan. Kemudian, dengan pemikiran di benak Hei Wuchang, pedang raksasa itu perlahan menebas ke arah Ye Chong. Pedang raksasa itu membawa kekuatan yang sangat kejam, seolah-olah bisa membelah langit dan bumi, dan jatuh tak terbendung ke arah Ye Chong. Tapi Ye Chong tidak peduli, dan tidak melihat gerakan apapun. 10 meter di atas kepalanya, perisai zeki biru tiba-tiba muncul. Detik berikutnya, pedang raksasa itu jatuh ke perisai itu, dan hanya terdengar ledakan keras, langit dan bumi berguncang. Pedang raksasa itu tidak bisa menembus perisainya, sehingga keduanya terjebak dalam jalan buntu di langit. Semua orang takjub saat melihat keajaiban seperti itu. Hei Wuchang, apakah hanya ini yang bisa dia lakukan, kata Ye Chong. Hei Wuchang sangat marah, mengertakkan gigi, dan terus memperkuat energi gelapnya, tapi dia masih tidak bisa menembus perisai Ye Chong. Pada saat ini, Ye Chong sedikit tersenyum, Hei Wuchang, sudah waktunya benda itu kembali ke pemilik aslinya. Hei Wuchang tertegun, apa maksudmu? Ye Chong tidak menjawab. Hanya untuk melihat Ye Chong mencubit mantra di tangannya, Kaisar Qing, kembalilah. Pedang ilahi Kaisar Qing pada awalnya adalah milik Ye Chong dan memiliki spiritualitas dalam dirinya sendiri. Ketika Ye Chong memanggilnya seperti ini, dia segera bereaksi. Detik berikutnya, lampu hijau keluar dari tubuh Cao Daking. Dalam cahaya, pedang kecil sepanjang jari terbang keluar,
hendak terbang menuju Ye Chong. Melihat pedang ilahi Kaisar Qing akan terbang, bagaimana Hei Wuchang bersedia melakukannya? Dia mendengus, ide yang sangat bagus. Saat dia mengatakan itu, Hei Wuchang meledak menjadi bola energi hitam, menjebak pedang kecil di dalamnya. Pedang ilahi Kaisar Qing hendak menerobos energi sejati Hei Wuchang dan kembali ke tangan Ye Chong. Hei Wuchang hanya bisa berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan Qing di Xiaojian. Kedua kekuatan itu bersaing. Namun Kaisar Qing ini adalah pedang dewa pedang krisan, bagaimana Hei Wuchang bisa terjebak? Kemudian, dengan suara, "Wos!" pedang ilahi Qing Di menerobos energi hitam Hei Wuchang yang menyebalkan dan kembali ke tangan Ye Chong. Ye Chong merentangkan telapak tangannya, dan pedang hijau kecil itu melayang di antara telapak tangan Ye Chong, bergetar seolah-olah dia adalah teman lama yang sudah lama tidak dia temui. Saat Hei Wuchang melihat pemandangan ini, dia semakin marah. Ye Chong mendengus dingin dan tersenyum sedikit, anak muda yang tak tahu malu. Adakah yang bisa menggunakan pedang ilahi Kaisar Azure ini? Setelah mengatakan itu, pikir Ye Chong, dan pedang ilahi Kaisar Azure berubah menjadi sinar lampu hijau dan terbang menjauh langit. Anakku, beraninya kamu menghinaku. Hei Wuchang sangat marah saat ini. Dia berteriak keras dan terus mengendalikan pedang raksasa di langit, menebas ke arah Ye Chong dengan kekuatan yang lebih besar. Sebelum pedang raksasa hitam bisa menembus perisai Ye Chong, pedang ilahi Qing Di sudah dekat dengan pedang raksasa hitam. Pedang ilahi Kaisar Biru Langit yang berwarna biru terjun ke dalam pedang raksasa hitam itu, seolah-olah itu adalah ikan hijau kecil di lautan hitam. Namun, ikan kecil ini cukup menimbulkan masalah. Qing Di tampak seperti seberkas cahaya hijau yang menembus kegelapan, dan kemanapun ia melewatinya, warna hitam akan langsung terbelah. Saat pedang raksasa hitam bertabrakan dengan Kaisar Qing, pedang raksasa itu hancur seperti tahu. Dalam sekejap mata, pedang itu menembus udara, dan Kaisar Qing menembus pedang raksasa hitam itu, menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Meskipun Hei Wuyong mencoba yang terbaik, dia masih tidak bisa memadatkan pedang raksasa hitam itu. Akhirnya, dengan bunyi pop, warna hitam itu meledak sepenuhnya dan perlahan menghilang. Meski langit sudah sore, namun terlihat jauh lebih terang tanpa lapisan hitam kegelapan. Saat ini, medan perang berada dalam kondisi yang sangat canggung. Sebagian besar anggota keluarga Qin telah meninggal, dan beberapa orang yang masih hidup menghela nafas lega. Hei Wuchang tidak pernah menyangka bahwa energi gelap yang telah dia kembangkan selama lebih dari 50 tahun akan hancur seperti ini. Dan Hei Wuchang sendiri sangat terkejut, dan dia mengeluarkan seteguk darah. Pada saat ini, pedang hijau kecil itu terbang lagi di depan Hei Wuchang tanpa mengetahui kapan. Hei Wuchang memandangi pedang hijau kecil itu dengan kaget, matanya dipenuhi rasa iri dan cemburu. Mungkinkah ini ilmu pedang dewa pedang krisan yang legendaris? Kamu tidak perlu tahu, kata Ye Chong. Karena itu, Ye Chong mengendalikan pedang ilahi Kaisar Qing dan hendak membunuh Hei Wuchang. Hei Wuchang melihat ke arah pedang ilahi Qing Di depannya. Qing Di sangat ingin mencoba menembus alisnya. Merasakan ancaman kematian, Hei Wuchang akhirnya menyerah. Tunggu sebentar. Apakah ada kata-kata terakhir? Ye Chong bertanya. Hei Wuchang berkata, jika kamu membunuhku, Qin Zhengxing akan mati. Jika kamu mengampuni aku bisa melepaskan kesadarannya. Bagaimana dengan itu? Hei Wuchang tahu hubungan antara Qin Zhengxing dan Ye Chong. Qin Zhengxing adalah rintangan. Dalam hati Ye Chong, dia tahu bahwa dia masih bisa bertahan hidup berkat Qin Zhengxing. Namun, dia masih meremehkan Ye Chong. Hei Wuchang telah bermain-main dengan psikologis sepanjang hidupnya, tetapi dengan Ye Chong, perahunya terbalik. Tahukah Anda, Ye Chong telah tinggal di lingkungan miskin di desa Xiaoye sejak ia masih kecil, dan telah mengembangkan karakter yang sangat tangguh sejak ia masih kecil. Dan ini juga mengakibatkan karakter pembunuhan Ye Chong yang menentukan saat ini. Dia tahu bahwa Qin Zhengxing sudah mati, dan tidak ada gunanya lagi bersamanya. Kilatan kesadaran tidak dapat membangkitkan Qin Zhengxing, dia masih mayat berjalan. Memikirkan hal ini,
Ye Chong tidak ragu-ragu dan berkata, Qin Zhengxing meninggal beberapa tahun yang lalu. Setelah mengatakan ini, Ye Chong memiliki pemikiran di benaknya dan mendesak pedang ilahi Kaisar Qing untuk menyerang. Hei Wuchang hanya merasakan kilatan cahaya hijau di depan matanya, dan Kaisar Qing melewati alisnya. Sebelum dia bisa mengatakan sepatah kata pun, kesadarannya kabur dan matanya kabur. Dia tidak menyangka Ye Chong akan membunuhnya dengan mudah. Hei Wuchang, salah satu dari 13 Taibao Jalan Hantu, meninggal seperti ini. Sebelum tubuh Hei Wuchang jatuh, garis keturunan Huanglong di tubuh Ye Chong merasakan rasa lapar dan haus yang luar biasa. Lalu, Ye Chong tiba-tiba merunduk mendekati Hei Wuchang, lalu mengulurkan tangannya dan meraih bahu Hei Wuchang. Detik berikutnya, inti dari kekuatan Hei Wuchang disedot oleh Ye Chong, dan semuanya dituangkan ke dalam tubuh Ye Chong melalui telapak tangannya, dan diserap pada garis keturunan Huanglong di tubuh Ye Chong. Inti dari kekuatan yang dimiliki Ye Chong sekarang telah ditingkatkan lagi. Ketika semua esensi kekuatan dilepaskan, itu bahkan lebih kuat dari tanah abadi tertinggi. Kekuatannya sangat besar, Ye Chong juga sangat puas dengan ini. Setelah menghancurkan Hei Wuchang, Ye Chong ingat untuk melihat Qin Zhengxing. Saat ini, Qin Zhengxing telah ditundukkan oleh Liu Jing. Namun, setelah Hei Wuchang meninggal, Qin Zhengxing terbebas dari kesadarannya yang terkendali. Dia bukan lagi mayat berjalan untuk saat ini dan mendapatkan kembali kesadarannya sendiri. Hanya saja dia sudah menjadi orang mati, dan kesadarannya tidak akan bertahan lama. Ye Chong segera terbang ke sisi Qin Zhengxing, dengan perasaan campur aduk di hatinya. Sejak Ye Chong keluar untuk menjelajah, matanya penuh ketekunan, dan dia jarang menunjukkan sisi rapuh seperti itu. Qin Zhengxing memandangnya dan mengucapkan 1000 kata, tetapi dia hanya mengucapkan satu kalimat, saudara yang baik. Ketika Ye Chong Zheng tidak tahu harus berkata apa, Qin Zhengxing melanjutkan, saya tidak punya banyak waktu, saya akan mempersingkat cerita panjang. Faktanya, selama periode ini, setelah saya dikendalikan, saya tahu semua yang saya lakukan, tapi aku tidak bisa melakukan apapun untuk menghentikannya, karena tubuhku tidak berada di bawah kendaliku. Aku akan mati lagi sekarang. Aku puas melihat betapa kuatnya saudara baikku. Ngomong-ngomong, berhati-hatilah aman untukku. Ye Chong bertanya, Tang Men sekarang di mana itu? Qin Zhengxing berkata, di makam pedang Dewa Pedang Krisan. Saya hanya tahu bahwa Tang Men dipenjara di sana oleh Hei Wuchang. Ye Chong mengerutkan kening. Makam pedang Dewa Pedang Krisan, di mana itu? Qin Zhengxing menggelengkan kepalanya dan berkata, saya juga tidak tahu. Saya hanya tahu di mana Hei Wuchang menyimpannya. Mengapa dia harus dikunci? Di sana, Ye Chong bertanya lagi. Qin Zhengxing menambahkan, saya tidak tahu niat spesifiknya. Saya hanya tahu bahwa Hei Wuchang menguncinya di sana. Ye Chong terdiam. Mungkinkah ini gejala sisa? Mengapa Grandmaster mengulangi sebuah kalimat? Sebelum Ye Chong dapat bertanya lagi, dia mendengar Qin Zhengxing berkata, hati-hati, saudaraku, aku pergi. Kemudian, Qin Zhengxing tiba-tiba berhenti, dan Anda dapat melihat ada sesuatu di tubuhnya yang hilang. Dan sinar cahaya terakhir di mata Qin Zhengxing menghilang, dan dia akhirnya berubah menjadi mayat lagi dan jatuh ke tanah. Ye Chong hanya mengerutkan kening, dan sedikit kesedihan masih terlihat di matanya. Liu Jing datang untuk menghiburnya dan memegang tangan Ye Chong. Apakah kamu baik-baik saja? Setelah kejadian itu, hubungan di antara mereka langsung menjadi lebih kaya. Ye Chong merasakan tangan kecil Liu Jing yang lembut dan sedikit tersenyum. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Pada saat ini, kurang dari sepertiga keluarga Qin di sekitarnya yang tersisa. Pada saat ini, seorang tetua dari keluarga Qin tiba-tiba datang dan berkata kepada Ye Chong dan Liu Jing, kalian berdua benar-benar luar biasa. Kalian menyingkirkan iblis untuk kami dan menyelamatkan keluarga Qin kami. Faktanya, kami telah dikendalikan oleh mereka. Saya melakukan banyak hal yang bertentangan dengan keinginan saya. Iya. Peri Liu, apa yang terjadi sebelumnya semua dilakukan oleh bajingan Qin Hu itu. Kami tidak mengetahuinya. Jadi saya minta maaf.
Itu benar. Apa yang terjadi sebelumnya tidak ada hubungannya dengan kita. Mereka semua adalah pemuda jenius di dunia seni bela diri Tiongkok, dan sudah terlambat bagi kita untuk menghormati mereka, semua orang. Di keluarga Qin memohon belas kasihan. Tampaknya semua orang di keluarga Qin dari atas hingga bawah tahu cara menyanjung semua orang. Lupakan saja, kata Ye Chong. Ini hanyalah antek, dan mereka tidak penting bagi Ye Chong dan yang lainnya. Setelah itu, Ye Chong memandang semua orang di keluarga Qin dan berkata, sekarang saya akan memberi Anda tugas. Ketika semua orang di keluarga Qin mendengar ini, bagaimana mungkin mereka tidak mendengarkan? Mereka semua mengangguk dan berkata, Tuan Ye, tolong bicara. Bawa tubuhnya kembali ke desa Xiaoye di Luzhu dan serahkan kepada kepala desa tua Ye Guangcai. Apakah Anda mengerti? Ye Chong menunjuk ke arah Qin Zhengxing dan berkata. Semua orang di keluarga Qin segera mengangguk. Setelah itu, Ye Chong membalsem tubuh Qin Zhengxing, membuatnya tampak seperti sedang tidur, dan kemudian menyerahkannya kepada keluarga Qin. Oh, Tuan, jurus ini sangat kuat, sungguh menakjubkan. Iya, Tuan, dia jelas bukan orang biasa. Kami sangat beruntung memiliki master seperti Anda di dunia seni bela diri Tiongkok. Anggota keluarga Qin ini tidak melewatkan kesempatan untuk menyanjungnya. Ye Chong melambaikan tangannya dan menyuruh mereka mulai berbisnis. Para tetua keluarga Qin segera mengatur agar 4 orang pergi ke desa Xiaoye untuk mengantarkan jenazah. Di sisi ini, Ye Chong berencana menemukan Tang Men. Namun, meskipun kita tahu bahwa Tang Men berada di makam pedang Dewa Pedang Krisan, di manakah makam pedang Dewa Pedang Krisan? Dan mengapa Hei Wuchang menempatkan Tang Men di sana? Apa tujuannya? Ye Chong tidak mengetahui semua ini. Namun, tidak peduli apa tujuan dari jalan hantu itu, Ye Chong harus pergi ke sana. Masalahnya sekarang adalah dia tidak tahu di mana letak makam pedang Dewa Pedang Krisan. Liu Jing tidak mengetahui hal ini. Liu Jing berpikir sejenak dan berkata, mengapa saya tidak bertanya kepada seseorang dari sekte saya? Mungkin dia tahu. Ye Chong benar, Susan memiliki sejarah panjang, dan dia mungkin tahu tentang makam pedang Dewa Pedang Krisan. Kemudian, Liu Jing mengeluarkan ponselnya dan menelepon salah satu pamannya. Paman ini belum terlalu tua, tapi dia adalah generasi yang lebih tinggi. Dia tumbuh bersama Liu Jing dan yang lainnya, dan dia termasuk generasi muda, jadi dia memiliki kemampuan yang kuat untuk menerima hal-hal baru. Dia juga menggunakan ponsel. Di Susan, generasi tua, seperti guru Liu Jing dan lainnya, masih suka menggunakan pedang terbang untuk menyampaikan pesan. Segera, Liu Jing melakukan panggilan video dengan pihak lain. Ternyata itu Xiao Jing. Bagaimana misimu? Pihak lain adalah seorang pria muda berwajah panjang. Liu Jing berkata, Hei, aku belum menyelesaikan tugasnya. Xiao Jing, mengapa aku melihat kulitmu tampak jauh lebih cerah dari sebelumnya? Seolah-olah dilembabkan oleh seseorang. Paman guru diminta. Wajah Liu Jing dan Ye Chong tiba-tiba memerah ketika paman junior mereka melihat petunjuk itu. Liu Jing berkata dengan cepat, oh, paman junior, apa yang kamu bicarakan? Saya tidak mengerti sama sekali. Paman junior itu, saya menelepon Anda untuk menanyakan sesuatu. Oh, ada apa, junior? Junior paman bertanya. Paman junior, kamu sudah lama berada di sekte ini dan kamu bisa dikatakan sebagai orang yang paling tahu segalanya di Susan. Tahukah kamu di mana makam pedang Dewa Pedang Krisan berada? Liu Jing bertanya. Makam pedang Dewa Pedang Krisan, paman junior berpikir sejenak. Saya pernah mendengarnya. Mengapa Anda bertanya? Ya. Ini mungkin terkait dengan misi saya. Liu Jing berkata dalam acara yang membingungkan. Belakangan, paman junior berbicara tentang apa yang dia ketahui. Legenda mengatakan bahwa Badan Pedang Krisan adalah pendekar pedang nomor 1 di dunia seni bela diri Tiongkok. Ia mulai berlatih ilmu pedang pada usia 3 tahun dan menjadi terkenal pada usia 20 tahun. Setiap kali dia mengalahkan seorang master, dia akan mengubur pedang lawannya di makam pedang. Pada saat dia berumur 60 tahun, dia telah mengembangkan pikirannya sebagai pedang dan tidak lagi menggunakan pedang.
sudah ada ribuan pedang yang terkubur di makam pedang. Menurut legenda, Dewa Pedang Krisan membangun makam pedang di ngarai perebut jiwa, dan dia memasang penghalang di sana. Jika Anda ingin memasuki ngarai perebut jiwa, Anda harus menemukan kunci untuk membukanya, penghalang. Kunci? Di mana kuncinya? Liu Jing bertanya. Paman muda itu berkata, kunci ini dikatakan telah hilang dalam pertempuran tahun itu dan telah hilang selama ratusan tahun. Oh, pertempuran apa? Liu Jing bertanya lagi. Paman junior menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu tentang ini lagi. Apakah kamu benar-benar tidak tahu, Paman junior? Pikirkan lagi. Apakah kamu tahu hal lain? Kata Liu Jing. Meskipun saya sudah mendapatkan beberapa informasi sekarang, saya masih belum mendapatkan informasi yang benar-benar berguna. Paman muda itu menggelengkan kepalanya dan berkata, itu benar-benar sudah tidak ada lagi. Pada saat ini, kepala paman muda itu tiba-tiba terbentur. Dengarkan saja suara dong yang sangat keras. Kemudian, sebuah suara tua terdengar, kamu anak kecil, seorang lelaki yang telah melupakan leluhurnya. Apa yang kamu lakukan? Apakah ini telepon? Ya, Tuan. Sayalah yang menelepon Xiao Jing. Paman guru muda berkata dengan cepat, bersambung.